Nah, topik kali ini juga relate banget buat teman-teman yang pengen belajar from zero to hero. Topik kali ini ngebahas tentang pindar dan pemberdayaan akar rumput. Cerita borrower sukses bangkit dari masalah finansial. Penasaran? Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pindar. Perkenalkan, saya Nadir dari AFPI yang hari ini berkesempatan menjadi moderator dalam sesi talk show bertajuk Pindar dan Pemberdayaan Akar Rumput. Cerita borrower sukses bangkit dari masalah finansial. Nah, sesi ini itu sangat spesial karena kita akan mendengarkan langsung kisah nyata dan perspektif inspiratif tentang bagaimana fintech peer-to-peer lending atau Pindar bisa hadir sebagai solusi pembiayaan yang inklusif, cepat, dan mampu menjangkau pelaku usaha di akar rumput. Nah, seperti yang kita ketahui juga, banyak pelaku UMK di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses pembiayaan produktif. Tidak jarang, kendala anggunan dan keterbatasan rekam jejak kredit membuat mereka sulit memperoleh modal dari lembaga keuangan konvensional. Nah, hadirnya Pindar ini menjadi angin segar nih. Melalui teknologi digital, Pindar menjangkau sektor yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal. Bahkan lebih dari sekedar angka pembiayaan, keberhasilan Pindar tercermin dari cerita borrower. Mereka yang mampu bangkit dari masalah finansial dan membangun kembali usahanya. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku akan ditemani oleh dua narasumber. Narasumber pertama itu ada Kak Amel yang mempunyai usaha mie asok Sukajadi ya. Dan beliau ini datang jauh-jauh dari Pekanbaru. Halo Kak Amel, apa Halo, alhamdulillah kabar? baik, Kabar baik. Kira-kira datang kemarin mhm, dari Pekanbaru ya baru kemarin kemarin baru banget? kemarin banget. Baru kemarin banget dan hari ini Iya, langsung live di mhm, studionya AFPI. iya, Dan narasumber kedua ada dari Mbak Dewi Meisari iya, selaku founder UKM Indonesia, yang iya, hari ini akan berbagi pandangan tentang hal-hal apa aja gitu yang dihadapi sama UMK dan potensi kolaborasi dengan Pindar, mmm, serta bagaimana teknologi finansial bisa mempercepat pemberdayaan ekonomi akar rumput. siap, Oke, jadi hari ini aku akan, banyak-banyak bertanya siap. dan mohon dijawab ya kakak-kakak semua. Masa diketawain doang? Iya kan, makanya kita Pasti dijawab dong. kita ngobrol hari ini supaya teman-teman yang lagi nonton ini juga punya, edukasi nih tentang Mhm, langsung langsung dari pelakunya, langsung dari yang juga mendampinginya gitu mhm, ya. Oke, aku mungkin akan geser ke, Kak Amel dulu ya. iya, Untuk pertanyaan pertama, mhm. Kak Amel boleh nggak sih ceritain tentang usaha mie asok Sukajadi dan gimana sih awalnya bisa menghadapi kendala finansial? Nah, ini ya, usaha mie asok Sukajadi ini, awalnya itu di Oktober 2018. Nah, Oke. usaha ini, kita mulai dari rumah nih, dari dapur rumah, jadi mengandalkan peralatan yang masih ada di rumah yang kayak dari dapur aja. Jadi usaha kita ini sebenarnya basic dari rumah dan dimulai itu, karena, ada, kendala kesehatan, jadi gimana ya kita tetap dapat pemasukan tapi tetap di rumah sambil jaga anak Mmm, sama suami nih. Nah, jadi akhirnya, kita coba bikin-bikin resep, dari ibu kebetulan, "Ayo, kita ngolah resep," gitu. Jadi, kita bikinlah olahan mie pedas gini. Nah, jadi, awalnya itu kita, kasih dulu ke tetangga sama, teman-teman gitu, cobain gitu. Jadi akhirnya, lah mereka bilang, "Kenapa nggak dijual aja nih, enak loh," katanya gitu. Jadi mmm, akhirnya kita coba, beraniin jualan ini untuk, awalnya itu cuman, promosi dari mulut ke mulut aja nih, Kak, yang kayak oke. dari, WhatsApp dan dari Instagram gitu sih. Oke, Awalnya. jadi awalnya itu memang, Kamea pribadi punya masalah finansial, tapi Mhm. pengen tetap menghasilkan uang, tapi dari rumah gitu Nah, ya? benar. Jadi dibangunlah usaha mie asok Sukajadi Iya, ini, benar. oke. Terus, setelah mengalami kendala finansial, terus akhirnya buka usaha dan kapan akhirnya Kakak kenal Pindar gitu? Nah, awalnya karena dari usaha rumahan itu kita akhirnya, mulai dikenal nih sama pelanggan, jadi akhirnya kita bergabunglah dengan, Gobis, itu dengan Oke. karena kita adalah mitra GoFood. Jadi di sana itu ada GoPay Pinjam. Oh, oke. Nah, dari situ kita, mengajukan ke GoPay Pinjam itu, karena kita kan udah coba cari-cari akses juga, kita juga pernah kayak, lokasi, bank itu jauh ya kan, Kak. Jadi akhirnya kita coba nggunain GoPay Pinjam itu,
kita cukup meregistrasi aja dengan data diri kayak gitu, dan kita ajukan langsung dari aplikasinya. Oke, jadi awalnya daftarnya yang GoBiz itu, terus ada fitur Pinjaman dari dari GoPay GoPay. Oh, Pinjam, bener. GoPay pinjam pinjam modal gitu Modal ya. ya. Oke, jadi awalnya itu nah, kira-kira pada saat kepikiran untuk, daftar dan registrasi itu tujuannya tuh untuk apa sih? Nah, kan karena kita udah dikenal nih Kak, kan Mhm. kita juga udah ada layanan online juga, jadi pesanan ini kan jadi makin rame, jadi kan waktu itu Oke. masih dikerjakan sendiri. Jadi dengan kayak kan kita cuman di dapur itu juga peralatan seadanya ya, yang masih ada kompornya masih satu, yang kayak itu. Jadi kita butuh kayak tambahan kompor lagi, peralatan dapur lagi ya kan, kayak kita butuh freezer lagi untuk nambah stok bahan baku, jadi kita lebih banyak lagi stoknya gitu. Jadi untuk layanan ke pelanggan juga kita penuhi gitu. Oke, jadi sebenarnya menggunakan fitur GoPay pinjam modal dari Vindaya ini Mhm. karena memang ingin meng-upgrade ya, Nah, istilahnya tuh selain meng-upgrade? ya benar, selain meng-upgrade kan kita juga butuh nih kayak kita dapat komplainan juga sih dari pelanggan kita, Mhm. karena kita masih gunain gelas yang masih tutup plastik biasa aja ya Kak, Oh, kita belum oke. ada yang kayak Silkap itu yang belum ada presennya gitu. Iya iya iya. Nah, jadi kita mau upgrade ke situ tuh. Nah, jadi kan kita butuh tambahan lagi nih. Tambahan alat Nah, ya? tambahan alat lagi untuk Oke. support usaha kita ini gitu. Oke, Iya. jadi memang pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang produktif ya, untuk Mhm. meng-upgrade, untuk, biar bisa memperbaiki, komplainan-komplainan customer gitu ya, biar bisa lebih baik lagi yang tadinya pakai gelas cup yang cuma ditutup, sekarang udah pakai Yang dipres, yang Di-seal. yang seal ya. dipres, oke. Nah, setelah mendapatkan akses modal, dari GoPay Pinjam tadi, Mhm. perubahannya drastis atau gimana? Perubahannya tentu jadi lebih yang awalnya kita baru bisa handle pesanan yang sedikit gitu, misalnya jadi kita udah bisa upgrade-nya karena kita udah banyak alatnya, kompornya juga udah banyak. Jadi Mmm. kita bisa yang tadinya cuman bisa 10 pesanan atau 20 pesanan, Mhm. yang bisanya disiapin dalam 20 menit, Ya. itu kita bisa persingkat waktu jadi 10 menit aja. Oke, Oke. jadi memang, dengan adanya maksudnya pinjaman ini, terus Mhm. juga Kakaknya juga meng-upgrade usaha dengan maksudnya menggunakan pinjaman ini, Mhm. ternyata juga banyak perubahan ya? Perubahannya ternyata mulai dari pengerjaan waktunya juga lebih singkat karena Mhm. karena alat-alatnya juga lebih upgrade, Paralel. lebih banyak gitu Iya ya? benar. Oke, nah mungkin, aku mau pindah tanya ke, Kak Dewi nih ya, Mhm. dari Siap. pengalaman Mhm. selama mendampingi UMK ini, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang biasanya mereka hadapi dalam mengakses pembiayaan? Tantangannya ada 2 ya. Ya. Pertama dari sisi agunan, karena Oke. biasanya kalau mau mengakses pinjaman di atas 20 juta Mhm. seringnya ya, bahkan di beberapa tempat tertentu di atas 10 juta pun udah diminta motor misalnya gitu ya. Oke. Agunan motor atau kalau udah yang di atas 100 juta pasti diminta agunan yang sifatnya property base. Ya. Kalau di atas 100 juta ngagunin mobil itu banyak yang udah nggak mau terima, apalagi kalau usia mobilnya sudah lebih dari 5 tahun ya. Oke. Itu lakunya di Pegadaian doang ya. Itu pun ditaksirnya nilainya pasti jauh lebih rendah daripada Iya iya. harga Mhm. second-nya gitu ya. Nah itu pertama, yang kedua itu juga ada tantangan yang sifatnya dari dalam habit atau kebiasaan bisnis dari pelaku usaha mikro kecil ini sendiri. Oke. Karena dari dulu sebagai pendamping, Ya. edukator kami ini nih ya, Mhm. alhamdulillah dari 10 tahun yang lalu ngajak mereka rajin nyatet, sampai sekarang pun masih banyak yang males nyatet, ya Oke, kan. nyatetnya tuh nyatet apa nih? Nyatet transaksi, Oh, sehingga transaksi, mereka baik. itu ketika ditanya berapa omset bulan lalu sama bulan ini, kayaknya naik deh, kayaknya harusnya lancar-lancar aja deh gitu ya, nggak ada buktinya gitu kan ya. Nah jadi kami sebagai edukator itu sangat bersyukur dengan adanya fintech ini ya, kayak e-commerce, food Ya. commerce karena sekarang ada Kris, Ya. semua transaksi digital itu membuat mereka jadinya nggak perlu megang pen dan buku lagi. Ya. Habis transaksi ada penjualan catat, itu kan yang Iya. dari dulu bikin kami susah orang tuh untuk mempraktekkan gitu ya. Nah dengan adanya teknologi ini, order itu kan kalau misalnya pakai GoFood misalnya gitu, pakai any commerce lah gitu, kan setiap kali ada order masuk dari customer kecatat langsung. Ya. Begitu di-deliver kecatat langsung, ratingnya kecatat langsung. Jadi by system itu langsung ada catatannya, sehingga sekarang sebagai edukator kami itu
cukup mendorong mereka go digital aja, bukan go mencatat. Kalau dulu kan go mencatat ya kan, sekarang kan go digital aja, nanti otomatis tercatat. Nah itu jadi kendala, tapi ternyata kalau kita ke kampung-kampung, kami ke daerah-daerah gitu, ke sub-sub urban gitu, kalau dulu itu ngajak UMK go mencatat itu susah banget gitu ya. Ternyata ngajakin UMK untuk go digital kalau di daerah-daerah itu masih susah banget juga. Masih susah Ya banget masih juga, susah oke. banget juga, tapi nggak susah banget gitu nggak sih. Nggak susah Dan banget, jadi tapi 2 tantangan itu. nah sekarang dari UMK-UMK yang udah sama Mbak Dewi ini udah mulai nih mempraktekkan, mungkin nggak mencatat tapi maksudnya setidaknya ada rekapan digitalnya nih tentang transaksi mereka. Jadi mereka nggak, oh kayaknya ini nih, kayaknya gitu, atau masih sebenarnya sama nih dengan adanya Iya. teknologi digital ini? Kalau secara pola ya teman-teman UMK yang sudah gabung di komunitas UKM Indonesia ID itu biasanya selalu lebih tinggi adopsi digitalnya dibanding UMK lainnya. Karena apa? Karena anggota komunitas kami ini tuh dari dia gabung aja udah ngisi form digital dan gak ada yang maksa. Jadi mereka tuh ketemu dari internet, ketemu dari Instagram, terus gabung jadi apa ya, dorongan untuk go digitalnya emang rata-rata udah lebih tinggi dibanding yang belum berkomunitas, Oke. gitu. Tapi ketika kami belusukan ke daerah-daerah, misal apalagi ke pedagang-pedagang pasar gitu, kita ngedorong mereka adopsi kris aja masih susah banget Masih kadang-kadang susah ya, gitu. oke. Dan salah satu alasannya itu yang kami tangkap adalah karena rantai pasoknya dia itu belum go digital secara bersamaan. Jadi misalnya kita ajak mereka untuk pakai kris dan mulai bikin mobile banking misalnya gitu ya. Nah atau pakai digital wallet deh Ya. gitu. Ah ribet kalau konsumen bayar ke saya pakai digital wallet, saya nanti beli barang nih, orangnya pemasoknya tuh maunya terima uang fisik ja. Wah, oke. Gitu. Nggak ke saya nih harus ribet lagi, pergi cari ATM lo lagi baru ngambil duit cash baru ininya. Jadi kalau customer tuh beli ke sayanya, eee, kalau customer-nya ke aku tuhnya udah uang fisik kan aku gampang tinggal belanja Tinggal tok langsung gitu belanja. loh. Nah jadi dalam konteks itu saya belajar, oh ternyata nggak semua orang hidup di ekosistem yang kayak kita di kota gitu. Kok di kota Iya, sekarang nih kan dompet ketinggalan nggak apa-apa, handphone ketinggalan balik ya kan, bener. karena uang kita juga di handphone gitu. Iya. Nah jadi di sana itu juga tantangan, jadi memang, ngajak teman-teman ini nggak bisa cuma ngajak dirinya, tapi lingkungan tempat diri mereka berada itu juga perlu kita perbaiki sama-sama gitu. Oke, Gitu ya sih. itu masih masih menjadi ini ya, cuman pastinya kalau untuk digital memang kan kita pelan-pelan ya, yang di kota Mhm mungkin mhm sekarang udah mulai mhm. bisa, ya mungkin nanti di daerah-daerah secepatnya gitu ya, harus Mmm. bisa dengan adanya kemajuan teknologi ini. Nah menurut, Kak Dewi kira-kira apa sih peluang kolaborasi yang, bisa diperkuat nih antara platform fintech lending atau Pindar, Mhm. terus asosiasi dan juga, komunitas UKM? Ini peluang kolaborasinya kalau menurut saya di 2 area besar ya. Ya. Pertama edukasi, itu udah pasti karena kita perlu melakukan edukasi seperti ini secara masif lagi, online dan offline gitu ya di beberapa tempat untuk menyadarkan khususnya untuk lending ya. Kayak Mbak Amel gini, masih kami tuh pernah melakukan kajian survei, hanya sekitar 30% dari UMKM itu yang mengakses lending gitu, Oke. 70%-nya itu enggak. Kita tanya lagi kenapa enggak mengakses Ya. ya, 70% dari 70% yang tidak mengakses itu bilang karena nggak butuh. Sekitar 12% itu nggak mengakses karena saya menduga kalaupun saya mengakses ditolak. Nah Oke. gitu ya. Nah dielaborasi lagi si yang merasa tidak butuh ini, kenapa nggak butuh? Karena nggak tenang kalau punya utang, satu. Yang kedua, usaha yang penting lancar kayak gini aja udah bagus, nggak usah ditumbuhin lagi deh, nanti makin gede usaha malah tambah ribet, pajak Oke. lah, apalah, inilah gitu, kayak gini aja udah enak. Nah, sehingga kalau dari kami itu ya, kami itu memantau rata-rata pertumbuhan produktivitas usaha mikro kecil itu cuma sekitar 4%. Padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional kita itu di atas 5%. Artinya apa? Artinya secara rata-rata usaha menengah besar tumbuhnya lebih tinggi Mhm. daripada teman-teman di usaha mikro Kecil. kecil dan ini berhubungan semua.
ketika edukasi kita kerjakan separoh-separoh, nggak masif, nggak terstruktur untuk membangun mindset ini jadinya ya nanti lama terus gitu. Harusnya kan ketika orang itu punya demand marketnya sudah bertambah, ruangan terasa lebih kecil seperti kasus Mbak Amel gitu ya. Permintaan tambah banyak, waktu tunggu konsumen lama jadi mulai komplain gitu. Ya harusnya yang namanya pengusaha ya berani minjem aja, emang kenapa gitu, orang minjem 10.000 bayar biaya jasa atau bunganya misalnya 10%, 20% setahun gitu ya, mungkin bayar 2 juta biaya pinjaman, tapi omset bisa naik 10 juta, kan mikirnya kayak gitu. Iya. Kalau pengusaha tuh mikirnya gitu, saya bayar iklan 10, mindset iklan juga sama, saya bayar 10 untuk mancing 100, why not gitu kan. Iya. Nah ini yang ketika dikalkulasi dengan benar sebenarnya hutang itu alat untuk mengakselerasi pertumbuhan. Ya. Nah ini narasi ini itu perlu diulang-ulang secara luas karena masih banyak yang memandang utang ini kayak bencana hidup gitu ya. Padahal tuh bukan itu fungsi utang itu lahir Iya, ya. betul. Nah kenapa dia jadi seperti bencana? Karena kan salah guna, Iya, betul. bukan karena salah hutang, salah penggunaannya gitu. Nah inilah kenapa ruang kolaborasi untuk edukasi yang lebih masif menurut saya itu penting, itu satu. Yang kedua adalah area kolaborasi yang penting juga itu di advokasi. Kenapa? Yaitu untuk mengubah, memperbaiki lingkungan tempat usaha mikro kecil berusaha. Kayak akses internet, ya kan? Itu kan kadang-kadang ada yang nggak lancar, ada yang lancar. Beberapa usaha mikro yang member yang pernah curhat ke kami itu tuh, dia sempet trauma karena gagal transaksi akibat sinyal terganggu gitu kan. 1 kali gagal traumanya lama banget Bu, aku bilang kayak gitu. Ih nanti kayak kemarin lagi ribet sama males udah pakai tunai aja lagi gitu. Nah jadi kayak gitu-gitu ya jadinya. Nah ini kan perlu diadvokasi sama-sama ya dan menurut saya tuh kayak Pemda-Pemda itu di daerah-daerah itu ya. Kalau di pasar-pasar itu ya kasihlah sumbangan penguat sinyal gitu Pak ya. Ya. Karena kalau mengandalkan masing-masing handphone nih kadang-kadang nggak reliable juga gitu. Jadi perlu ada infrastruktur tambahan kadang-kadang karena kontur gedungnya apa segala seperti itu. Nah ini yang mesti diadvokasi sama-sama. Fintech tidak bisa berfungsi optimal tanpa lingkungan internet yang optimal juga, yang handal ya. Ya. Itu jadi edukasi sama advokasi kalau menurut saya. Oke, jadi itu yang bisa diperkuat ya harusnya Mhm kolaborasi mhm. antara edukasi dan advokasi. Nah, Iya, balik lagi itu sebenarnya mesti ke sama-sama kalau advokasi soalnya. Kak Amel ya. Tadi tuh Kak Dewi sempat mention tuh beberapa UKM ini punya mindset atau pemikiran kayak ya udah deh kalau usaha segitu aja deh nggak usah ditumbuh-tumbuhin Mmm, deh ribet gitu. Berbeda nih dengan sebenarnya mindsetnya Kak Amel yang kayak mhm, oh aku pinjam untuk ku upgrade untuk bisa lebih baik untuk mhm, bisa nggak dapat komplainan gitu kan. mhm. Nah kira-kira Kak Amel boleh dong kasih tips nih buat mungkin sahabat Pindar di sini ada yang lagi buka usaha dan mungkin bisa mengikuti nih jejaknya Kak Amel untuk gimana sih cara kita meng-upgrade usaha. Boleh dong dikasih pesan-pesannya. Nah ya paling, untuk, UMKM yang dapat, akses permodalan gitu, gunakan modal tersebut dengan bijak ya. Ya. Ya dan harus dihitung dulu untuk kemampuan bayarnya. Dan seperti yang dari pengalaman saya waktu itu saya dapat limitnya di 10 juta ya, Mmm, dan saya waktu itu cuma ngambil 5 juta, karena saya butuhnya segitu. Nah jadi mmm, saya, juga saya hitung, bayarnya, jadi saya juga nggak pernah telat bayar, jadi mhm, juga saya, usahanya pun lancar gitu. Jadi saya nggak mikirin hutang-hutang, jadi, saya udah ada gambaran sendiri untuk, eee eee, membayar, hutang yang udah diambil ini gitu. mmm. Oke, jadi itu tipsnya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya untuk pinjam asal tadi digunakan dengan Produktif baik, dan dengan untuk mengakselerasi produktif, pertumbuhan. bermanfaat gitu. Dan juga hitung kemampuan bayar teman-teman gitu ya. Kalau misalnya tadi limitnya sebenarnya 10 juta, kan kalau misalnya perlunya cuma 5 juta nggak masalah juga gitu. Yang Mhm, penting kita oh mampu bayarnya segini, mampu membayar tepat waktu gitu. Jadi ya sebenarnya benar, hutang itu bukan bencana teman-teman. Tapi kalian harus pintar-pintar menggunakannya. Oke, terakhir aku mau tanya ke Kak Dewi, iya. kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan melalui Pindad ini tetap berkelanjutan dan berdampak luas? Pertama, saya pengen banget para pelaku usaha mikro kecil itu tahu cara membedakan pindar yang legal
dan yang ilegal. Ya Ya, teman-teman gimana? ya. Ciri-cirinya yang legal itu informasinya tentang produk pinjamannya itu lengkap di depan. Teman-teman tahu dapat limit berapa, teman-teman tahu biaya pinjamannya pakai istilah nisbah kayak atau bagi hasil atau bunga itu tuh di depan itu tertulis dengan apa namanya jelas gitu. Teman-teman jadi bisa baca gitu ya. Oh saya mampu nggak ya? Jadi bisa kalkulasi seperti yang Mbak Amel itu bilang tadi. Yang ketiga dia diawasi oleh OJK. Nah terkait ini biasanya di setiap logo provider itu ada logonya diawasi oleh OJK. Teman-teman juga bisa periksa dengan googling daftar pindar legal berizin OJK. Googling kayak gitu nanti keluar tuh berita-berita ataupun narasi-narasi yang nulis list ada ratusan ya kalau nggak salah sekarang itu penyedia yang legal yang benar-benar diawasi OJK itu siapa aja. Jadi itu jadi harus lebih aktif juga. Jadi jangan asal-asal logonya ada di aplikasinya langsung percaya. Karena sekarang banyak pinjol ilegal itu juga masang logo, Masang logo ya. masang-masang sembarangan gitu ya. Sehingga saya kalau boleh nitip pesan untuk OJK saya sih sangat berharap sebagai edukator dan pendamping UMK juga ya. Agar OJK tuh bisa lebih rutin ngeluarin list itu. Ya. Misalnya sebulan sekali setiap tanggal 10. Jadi kita sebagai penggiat itu, oh tanggal 10 nih ada list baru gitu loh. Iya. Nah itu bisa disosialisasikan dan lewat kanal-kanal media edukasi kami juga bisa membantu menyebarluaskan itu gitu. Karena ada ribuan pinjol ilegal dan banyak yang asal masang logo Masang logo, OJK gitu. betul. Dipikir Benar. masyarakat Itu legal nih maunya gitu, ilegal. gitu kan. Dan itu yang saya pikir perlu kita perkuat penyadarannya dan teman-teman usaha mikro kecil saya sangat berharap jangan alergi sama pinjaman jika tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau misalnya nunggu tabungan kita nyampe 10 juta masih 3 bulan lagi beli ganti mesin sealer misalnya. Masih 2 Iya. bulan lagi beli mesin sealer. Kalau pakai pinjaman besok langsung datang mesinnya. Ya, jadi itulah maksudnya fungsi akselerasi tadi. Oke, jadi itu pesan-pesan dari Mbak Dewi. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol banyak tapi memang kita harus menutup sesi ini ya. Jadi terima kasih banyak kepada Mbak Amel dan Bu Dewi karena sudah membagikan cerita atau pandangan nih dari pelakunya, dari yang mendampingi juga. Ya. Nah, aku mungkin mau simpulin kalau Pindar itu ternyata hadir sebagai solusi nyata bagi UMK untuk mengakses pembiayaan yang cepat, inklusif dan tanpa hambatan konvensional. Yang kedua juga cerita borrower dari Kak Amel ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan digital ini bisa jadi jalan keluar untuk bangkit dari masalah finansial. Nah, dan yang terakhir ini kolaborasi antara platform Pindar, asosiasi dan juga komunitas UKM yang perlu diperkuat lagi nih agar dampak pemberdayaannya juga bisa semakin luas gitu. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman Pindar. Terima kasih udah nonton sesi talk show ini dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa Bye. lagi.